saudara-saudari Kristus, selamat hari Natal. Merry Christmas, Happy New Year kepada kamu semua. Dan untuk mula, untuk agama Katolik, itu perayaan liturgi yang terlama kita itu Paskah. Dan Christmas itu perayaan liturgi yang kedua lama. Sebab itu bolehlah kita cakap untuk agama Katolik, Paskah yang terpenting. Christmas yang kedua penting. Sebab itu, banyak orang tidak tahu. Untuk Christmas, kita ada 4 misa. Hari Minggu biasa, 1 misa saja. Untuk Christmas, 4 misa. Vigil Mass, Night Mass, Midnight Mass, Mass at dawn, Mass during the day. Dan 1 misa 3 pembacaan, 4 misa 12 pembacaan. Semua pun penting. Tapi mana boleh ada masa kita tengok 12 pembacaan. Sebab itu kita pilih 2 pembacaan yang penting dari 2 misa yang penting. Misa malam semalam dari Sankti Lukas. Hari ini pagi, siang, misa Injil dari Yohanes. Sebab itu kita tengok 2 Injil saja, 2 pembacaan yang terpenting dalam 2 misa yang terpenting. Semalam misa dari Sankti Lukas, Injil bab 2 ayat 1 sampai 14. Pagi ini misa Injil dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Sekarang tengok semalam punya Injil. Penting mau memberitahu kita. Semalam punya Injil memberitahu kita 3 yang terpenting. Allah jadi manusia. Sebab itu semalam Injil memberitahu kita bila Kristus lahir, dia dibungkus dengan kain swaddling. Itu kain panjang untuk bungkus bayi manusia supaya dia tidak bergerak. Dan Raja Solomon pun dibungkus oleh ini swaddling clothes. Kain panjang bungkus bayi manusia supaya tidak bergerak. Ini boleh baca buku Wisdom bab 7 ayat 4 sampai 6. Buku Kebijaksanaan bab 7 ayat 4 sampai 6. Mengapa Solomon mau kasih tahu kita? Solomon memberitahu kita, dia sungguhpun Raja Solomon, dia manusia saja. Sebab itu bila dia lahir, dia bungkus oleh kain panjang. Mengapa Solomon cakap begini? Sebab Raja Solomon punya masa, orang kafir percaya semua di mereka punya raja, semua Allah. Solomon cakap tidak, raja bukan Allah. Termasuk Raja Solomon bukan Allah, manusia saja. Sebab bila itu Solomon lahir, dia dibungkus oleh kain panjang. Semalam Injil Sankti Lukas memberitahu kita, Kristus jadi manusia. Sebab itu dia pun dibungkus oleh kain panjang. Sebab Allah jadi manusia dalam Kristus. Sebab itu dia dibungkus oleh kain panjang. Kedua, Injil semalam dari Lukas memberitahu kita, Kristus bukan jadi manusia saja. Kristus jadi makanan untuk manusia. Sebab itu dia diletak di manger. Manger bahasa Inggeris. Manger itu satu kotak makanan untuk binatang. Kristus jadi makanan untuk manusia. Wow. Ketiga, sama Injil Sankti Lukas memberitahu kita, Kristus bukan jadi makanan manusia untuk manusia saja. Kristus jadi makanan untuk manusia yang berdosa. Sebab itu bila Kristus lahir, Injil dia kasih tahu itu padri-padri suci-suci. Mereka kasih tahu
itu gembala yang berdosa. Kita mesti jangan romantik atau sentimental tentang gembala. Kita fikir, wah itu gembala tidak ada dosa suci. Salah. Gembala itu orang miskin, curi, bau, tidak mandi, kotor, sakit kulit, dan kerja mereka macam pelacur dan pemungut cukai. Orang tengok rendah kepada mereka. Sebab itu akhirnya semalam Injil dari Lukas memberitahu kita, tiba-tiba ada banyak malaikat di surga yang dipuji Allah, kasih kemuliaan kepada Allah. Glory to God in the highest heaven. Peace to men who enjoy His favor. Kemuliaan kepada Allah di surga yang tertinggi. Damai kepada orang dikurniai oleh Dia, dikurniai oleh Dia. Artinya, puji Allah, kemuliaan kepada Allah. Sebab Allah selamat kita. Kita bukan selamat sendiri, Allah selamat kita. Damai, shalom, penyelamatan kepada orang diberkati oleh Dia, dikurniai oleh Dia, difavor oleh Dia. Ada Injil, Alkitab, ada Alkitab. Salah translate. Peace to men of goodwill. Salah. Kita bukan diselamatkan oleh goodwill kita, kehendak baik manusia. Kehendak baik manusia, salah manusia, bohong. Iblis bohong kau. Kristus cakap tidak ada orang baik kecuali Allah yang baik. Mana ada manusia baik? Mana boleh diselamatkan oleh kehendak baik manusia? Tidak. Keselamatan datang dari Allah. Dari karunia Dia, pemberkatan Dia, favor Dia. Peace to men who are favored by Him. Not peace to men of goodwill. Salah itu Alkitab. Sebab itu, inilah kabar gembira kita masih umumkan kepada semua dunia. Supaya dunia percaya dan diselamatkan. Kita mesti umumkan kabar gembira kepada semua dunia sebab dunia diselamatkan. Glory to God in the highest heaven. Peace to men who are favored by Him, blessed by Him. Ada lagi semalam Injil memberitahu kita Sankti Lukas tentang Kaisar Augustus. Kaisar Augustus dia mau kira orang, bikin sensus. Sebab itu Sankti Joseph balik Bethlehem, tempat Raja Daud, dia keturunan Daud. Dan di sanalah Kristus lahir. Sebab Kristus pun keturunan Daud. Sankti Lukas mau kasih tahu kita Kristus keturunan Daud. Tapi lagi penting, Sankti Lukas mau beritahu kita, Kaisar Augustus bukan Allah, Kaisar Augustus bukan juru selamat, Kaisar Augustus bukan bawa damai. Walaupun Kaisar Augustus kuat politik, kuat ekonomi, kuat perang, dia bukan Allah, bukan juru selamat, bukan bawa damai. Kenapa? Sebab itu Roma, kafir, menyembah Kaisar Augustus, Allah, juru selamat, bawa damai. Sankti Lukas cakap salah, dan salah. Kristus saja Allah, Kristus saja juru selamat, Kristus saja boleh bawa damai, shalom, penyelamatan. Ini pun penting untuk dunia ini ya, sebab dunia hari ini duniawi ya. Mereka fikir kalau ekonomi kuat, kalau politik kuat, kalau perang militer kuat, kita boleh selamat dunia. Iblis bohong kau. Allah saja boleh selamat dunia.
Sebab itu, Sankti Lukas memberitahu kita, Jesus itu Allah. Jesus itu juru selamat. Jesus itu bawa damai. Shalom, penyelamatan. Inilah kabar gembira masih kita umumkan kepada dunia supaya dunia percaya dan diselamatkan. Kita tidak boleh diam. Tidak boleh. Sekarang kita tengok Injil hari ini. Misa siang. Dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 14. Sampai 14. Untuk mula Christmas, Epiphany, pembaptisan Tuhan, semua ini penampakan Tuhan, revelation of God. Sebab itu, hari ini Injil memberitahu kita tentang penampakan Tuhan, revelation of God. Memberitahu kita Allah menampakkan sendiri dalam penciptaan Dia. Allah menampakkan sendiri dari agama lain. Allah menampakkan sendiri penuh dalam Kristus. Pertama, Allah menampakkan sendiri dalam penciptaan. Sebab itu pembacaan Injil hari ini memberitahu kita semua dicipta melalui Dia, dalam Dia, untuk Dia. Tidak ada satu dicipta tanpa Dia. Dia itu Yesus Kristus. Sebab itu, mesti kita cinta dan jaga penciptaan. Cinta dan jaga alam sekitar. Jangan potong pokok, sebaliknya tanam pokok. Jangan kasih banyak carbon dioxide di udara. Jangan racunkan bumi kita dengan pesticide. Jangan pakai plastik. Jangan bunuh binatang lain. Cuba jadi vegetarian. 1 hari, 1 minggu atau 2 hari, 1 minggu. Macam saya 4 hari, 1 minggu. Ini penting. Masalah yang terpenting hari ini alam sekitar. Sebab itu tahun 2015 Sankti Papa kita Fransiskus keluar satu encyclical Laudato Si, care for our common home. Jagalah kita punya rumah, jagalah kita punya bumi, jagalah kita punya rumah. Sebab ini bumi kita punya rumah. Kedua, Injil hari ini memberitahu kita Allah menampakkan sendiri dalam agama lain, terutama agama Yahudi. Sebab itu mesti kita berdialog dengan agama lain. Dan di Malaysia masih kita berdialog dengan agama Islam. Dan saya ada kabar gembira sharing dengan kau. Sankti Papa kita Fransiskus dan itu Grand Imam Al-Tayyab Al-Azhar Masjid dan University Kairo, Egypt, yang kepala Sunni Islam. Mereka dua berkawan banyak tahun sudah, jumpa banyak kali sudah, berdialog banyak kali sudah, sharing banyak kali sudah, sharing spiritual law. Sebab itu di tahun 2019 mereka keluar satu dokumen Human Fraternity, persaudaraan manusia, for world peace, untuk damai dunia, and for living together, for world peace and living together, sama-sama tinggal. Dan ini dokumen dilancar 4 hari bulan Februari tahun 2009
di United Arab Emirates UAE, di Abu Dhabi. Dan bila ini dokumen dilancar, itu United Arab Emirates UAE bikin satu komiti tinggi untuk promote ini dokumen, terutama melalui pelajaran. Pelajaran bukan untuk murid-murid sekolah saja, untuk pelajaran pemimpin politik, pelajaran untuk pemimpin agama, pelajaran untuk murid-murid universiti dan sekolah-sekolah. Dan harap Sankti Papa Fransiskus lain negara ikut ini contoh yang terbaik dan terpenting. Dan untuk saya punya harapan Malaysia. Saya harap kita punya Prime Minister baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh promosi atau introduce ini dokumen untuk kerajaan unity kita, kerajaan Bersatu Padu kita, untuk pemimpin agama kita. Mereka pun masih belajar apa yang benar. Untuk pemimpin politik kita, mereka pun masih belajar. Untuk universiti, sekolah-sekolah kita semua pun masih belajar dari Sankti Papa dan Grand Imam supaya di Malaysia ada bersatu padu, di Malaysia ada damai, dan di Malaysia ada prosperity, kekayaan. Inilah harapan saya. Dan ada lagi satu dokumen lain. Ini dokumen lain. Dia nama Fratelli Tutti, bahasa Italian. Brothers and sisters all, semua saudara-saudari dalam manusia. Ini dokumen tentang fraternity, persaudaraan dalam manusia. Tentang social friendship, perkawan sosial. Ini dokumen pun penting. Sebab ini dokumen pun datang dari Sankti Papa dan dari Grand Imam Al-Tayyab. Ini pun penting. Macam tadi saya cakap, mereka dua berkawan lama, berapa tahun sudah. Sudah dialog berapa tahun sudah. Meeting berapa banyak kali sudah. Sharing banyak kali sudah. Ini bukan saya cakap. Sankti Papa sendiri cakap. Grand Imam sendiri cakap. Ini dokumen dari mereka punya meeting, dialog, sharing, berkawan. Sebab ini dokumen penting. Sebab itu, Grand Imam Al-Tayyab dari Al-Azhar, Masjid dan Universiti Cairo, Egypt, dia cakap, ini dokumen Fratelli Tutti penting juga untuk orang Islam. Dan Imam Sunni Islam yang tertinggi macam kita punya Sankti Papa. Ini dokumen Fratelli Tutti, brothers and sisters all, semua saudara-saudari dalam Malaysia. Ini penting dicakap juga untuk orang Islam. Sebab itu harapan saya lagi. Saya harap kita punya Prime Minister baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh promosi atau introduce in dokumen untuk unity government, kerajaan bersatu padu. Untuk pemimpin agama kita, mereka pun masih belajar. Untuk pemimpin politik kita, mereka pun masih belajar. Untuk universiti kita dan murid-murid kita.
kita sama pun masih belajar, itu roh spiritual, roh dari Sankti Papa dan Grand Imam Al-Tayyab. Supaya Malaysia jadi satu negara bersatu padu, damai dan kaya, prosperity. Inilah saya punya harapan, inilah saya wish untuk tahun baru 2023. Akhirnya, Injil hari ini akhirnya memberitahu kita, Allah menampakkan sendiri penuh dalam Yesus. Sebab itu Injil hari ini memberitahu kita, Yesus penuh dengan karunia, grace, penuh dengan kebenaran, truth. Ikut Alkitab New Jerusalem, artinya Yesus penuh dengan cinta. Tengok salib Kristus, tengok salib Kristus. Kristus penuh dengan cinta, penuh dengan taat. Apa arti itu? Kamu tahu apa arti itu? Tengok Kristus. Dia cinta kita, semua pun kita tidak cinta dia. Tengok lagi salib Kristus. Dia taat kepada kita, semua pun kita tidak taat kepada dia. Dia cinta kita, semua pun kita tidak cinta dia. Dia taat kepada kita, semua pun kita tidak taat kepada dia. Dan beginilah dia selamat kita oleh cinta taat dia. Faithful love, faithful love, faithful love, cinta yang taat. Beginilah dia selamat kita. Beginilah arti dia mati bangkit roh, dia mati bangkit kasih Roh Kudus, selamat dunia. Inilah kabar gembira masih kita diumumkan kepada dunia, supaya dunia percaya dan diselamatkan. Inilah kabar gembira mesti kita umumkan kepada seluruh dunia, supaya seluruh dunia percaya dan diselamatkan. Dengan ini saya wish kau satu kali selamat hari Natal, selamat tahun baru. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Amin. Tuhan memberkati kamu.